Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita mulai mahal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat makan yang enak, tidur yang nyenyak, serta keamanan dan kenyamanan khususnya yang masih Allah berikan kepada kita di kota Pekanbaru ini. Bu, masih enak makannya, Bu? Walaupun pakai ikan asin ya, alhamdulillah. Tenang kan? Ya. Ikan asin sambal belacan ya, Bu Novia. Alhamdulillah. Keamanan dan kenyamanan. Lihatlah saudara-saudara kita yang berada di Cianjur pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, mereka sedang diuji oleh Allah komplit semuanya. Dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, benar Bu? Rumah mereka roboh dan sebagainya. Kemudian jiwa, kesedihan dan buah-buahan. Beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka diberi musibah oleh Allah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummahat, kita ingatkan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Saya ingin mengulang, ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya, ada 3 musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tapi maunya 3 bentuk musibah ini kita udah tahu dalam diri kita. Apakah itu ujian, azab, atau istijrah? Coba dibedakan dulu. Kapan ibu bilang ujian? Di selama ini bilangnya ngakunya ujian terus. Bisa jadi itu azab dari Allah. Kapan ibu bisa panggil? Banyak kali ujian saya inilah. Kapan ibu ngaku? Ini azab nih. Kapan ibu merasakan ibu dapat istijrah dari Allah? Bedakan dulu. Dia kalimat yang sering kita sebut, tapi mendefinisikannya tuh nggak gampang loh. Ujian, azab, istijrah. Setelah kita definisikan nanti baru kita tahu banyak di mana dalam diri kita nih musibah yang Allah kasih. Sampai akhir hayat kita. Lamnya lam tahu gitu, wala nabluwannakum, pasti diuji. Ada yang bisa membedakan 3 ini? Bu Fit, Bu Rini coba. Kalau ujian itu biasanya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi diuji untuk melihat kesabarannya. Terus Kalau istijrah itu untuk orang-orang yang lalai, yang selalu berbuat maksiat, tapi selalu diberi nikmat oleh Allah. Istijrah. Azab? Kalau azab itu memang untuk orang-orang yang ingkar. Masya Allah. Pas ya. Definisi sederhananya. Kapan ibu bisa katakan ibu dapat ujian? Apabila kita sudah istiqomah di jalan Allah, sudah beribadah, bersyariat, meninggalkan dosa besar, datang musibah, insya Allah itu ujian. Ini riba masih ditabrak, misalnya dosa besar masih dilakukan, sholat kadang iya kadang enggak misalnya ya, ngakunya ujian. Itu ujian ya Bu ya. Kapan azab? Kita berbuat
Jadi insya Allah di Cianjur itu ada ujian kan? Ya. Karena pasti ada orang yang beriman. Kalau ujian itu tadi. Kalau azab Ketika berbuat setelah melakukan dosa Allah datangkan musibah. semakin jauh kita dari jalan Allah, syariat ditabrak, sholatnya, zakat nggak dibayar, misalnya ya Bu ya, maksiat masih dilakukan, datang musibah. Akulah itu azab. Supaya bertaubat. Cuman kita nggak punya makom. Orang lain tuh nggak punya makom, nggak punya hak mengatakan orang itu itulah azab dari Allah. Nggak boleh. Karena yang merasakan dia tuh diuji atau diazab itu hanya dia dan Allah. Paham bahasa saya Bu? Ini datang kawannya sakit kan? Dia sakit, apa katanya? Itulah kan azab kan tuh dia kan? Macam kita pula yang baik. Bukan azab bilangnya saja. Iya. Kalau ujian Ujian beda lagi enggak? Itu ujian. Kalau nggak usah dibilang azab Bu. Kata-kata yang baik gitu. Ya ujiannya. Kita lihat kalau dia orang soleh, kafarah minallah. Kafarah itu apa? Penggugur dosa benafi. Bukan hanya ujian, sudahlah dosanya digugurkan dan derajatnya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang yang sakit itu istijabah. Jadi kita kalau lihat orang sakit pulang mintain doa sama dia. Apa Bu? Minta doa gitu. Ya Bu Nafi ya. Dan meskipun kita tahu dia orang tak baik, tak boleh juga. Kan itu ada di mata kita. Yang tahu adalah Allah. Itulah sabar ya Bu. Ya itu pelajaran buat Ibu, makanya Bu besok udah nengok orang sakit. Tambah sakit dia nanti. Ya udah ya. Jadi kira-kira kita ini banyak ujian atau banyak azab? azab. Rahasia. Ini yang tahu kita sendiri nih, gitu kan? Nah ini tak ada lagi. Tapi yang bahayanya tuh kalau orang nggak mengaku itu azab Bu. Aku dia ujian terus kayak beriman terus ya. Lalai kita beribadah dan sebagainya. Istijrat. Katakan ini tadi semakin jauh dia dari jalan Allah, semakin ditambah kehidupan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sejak saya nggak sholat nih ya, perdagangan saya beruntung-untung terus dah. Jangan sangka ini nikmat. Kalau 1 dan 2 masih ada kasih sayang Allah. Diuji kesabaran. Karena Allah sayang. Dan Allah yang azab tadi, Allah memanggil kita kembali ke jalan Allah. Ada sayangnya kan? Tapi kalau istijrat tuh nggak ada lagi sayangnya, nggak ada lagi dia. Allah nggak sayang lagi sama kita. Memang Allah kasih dunia, memang dengan tujuan supaya kita lupa kepada Allah. Nggak dekat sama Allah dia bisa sukses kok. Ini yang kadang-kadang harus kita sadari diri kita. Ya, umahat. Kalau ujian kita sabar. Kalau itu kira-kira azab, kembali ke jalan Allah. Istighfar. Itu kalau istijrat itu malah lebih banyak itu mengalami itu orang kafir. Orang kafir pasti istijrat. Makanya kita iri-iri juga dengan orang kafir nih kan. Iya, anaknya pintar-pintar, uangnya banyak-banyak, perdagangannya, jabatannya tinggi-tinggi gitu kan Bu. Ya dunia. Tidak untuk di akhirat. Kita pun ada juga istijrat. Coba deh rasakan nanti. Jangan dirasakan lah. Semoga enggak lah ya. Diuji ya dia apa? Dia istijrat ini jadi nggak ada kasih sayang Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, mahadzubillah rahimakumullah. Supaya tidak memperpanjang mukadimah, alhamdulillah minggu lalu kita sudah ujian. Ya. Tapi sampai detik hari ini saya belum periksa ujian Ibu. Afan dulu ya. Nanti insya Allah kalau lapang saya periksa. Insya Allah kita lanjutkan bab fikih kita yang baru nih di bab sholat lagi ya. Alhamdulillah sudah halaman 125.
Itu sholat lagi di tempat bukan? Ya, beda-beda tipis dengan buku saya. Sholat. Ini agak panjang ya Bu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, nggak apa-apa. Insya Allah catatannya silahkan dipinjam sama teman-teman ya Bu ya. Karena kita sudah bahas dari awal, sudah dari taharahnya. Jadi insya Allah itu dia akan nyambung terus. Dan kita sudah sampaikan ada beberapa perbedaan di kalangan ulama. Jangan merasa ketinggalan, insya Allah. Dia babnya terpisah. Ya. Baik, yang pertama sholat. Kayaknya sederhana, tapi setelah kita kaji fikih ini dahsyat nanti. Kita coba ulang lagi. Dulu pernah di Bunaya ya. Saya akan terangkan sholat dengan 4 mazhab ya. Tapi lambat-lambat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Jadi tak cukup dengan perkataan saja. Tidak cukup dengan perbuatan saja. Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Jadi ada sebuah ajaran harokah yang dia itu ketika sudah mengingat Allah, wahai makna salah. Pernah dengar? Pernah. Nah, pokoknya udah ingat aja kita Allah itu udah salat tuh. Sementara ibadah sholat ini dia butuh perkataan dan perbuatan. Oke? Sepakati ya? Jadi nggak cukup cuma ngayang-ngayang ingat Allah itu sholat, nggak cukup. Yang pertama ummahat, kedudukan sholat dalam Islam. Dulu waktu kita kecil-kecil pokoknya sholat aja deh. Kita kaji-kaji nih yang gini-gini nih. Sholat adalah kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Berarti yang harus ada di benak kita, sholat ini merupakan ibadah tertinggi yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Walaupun ibu banyak sedekah, walaupun ibu banyak zakat, tapi kalau tak sholat, itu gak sempurna. Pertama tuh sholat dulu, baru yang lainnya. Karena dia merupakan tiang agama. Kita sudah tahu nih. Karena dia merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu salah wa zirwatu salamihi al-jihadu fi sabilillah. Kepala setiap perkara adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Sholat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah, yang perintahnya disampaikan secara langsung tanpa perantara. Subhanallah. Tanpa perantara. Jadi dia, sholat ini merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai perintahnya pun disampaikan tanpa perantara. Peristiwa apa namanya Bu? Isra wal Mi'raj. Ya. Melalui dialog ya Allah dengan Rasulnya pada malam Mi'raj. Mi'raj. Nah, coba dulu nih. Apa itu Mi'raj Bu? Naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Naik ke mana? Lengkap lah jawabannya, Purana. Dari mana ke mana? Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Bunda, Isra ini beda dengan Mi'raj. Dia satu kesatuan tapi beda perjalanannya. Coba dulu,
Apa itu Isra? Isra apa Isra? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Di malam hari, perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari mana? Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Itu Isra. Jangan salah-salah ya. Iya. Kalau Mi'raj, Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, itu Mi'raj. Jadi percakapan Allah dengan Rasulullah itu berada di Isra apa di Mi'raj? Di Mi'raj. Ada di Mi'raj tadi bahasanya. Islamura kan ke langit ke-7. Iya, Sidratul Muntaha tuh. Iya. Naiknya iya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Salat di dalam hadis dari Anas radhiyallahu an, salat difardukan atas Nabi pada malam, ia diisrakan sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga 5. Kemudian Allah memanggil Muhammad, "Hai Muhammad." Ia sudah tidak dapat diubah lagi. Dengan salat 5 waktu ini, engkau tetap mendapat ganjaran sebanyak 50 kali. Subhanallah. Jadi pertama, kedudukan sholat itu di dalam Islam apa? Berarti tiang agama. Oke, ini pertama. Jadi kita harus tahu. Jadi kedudukan sholat itu merupakan tiang agama dan ibadah yang paling tinggi, tidak bisa ditandingi. Kita udah tahu ya cerita 50 jadi 5 itu udah tahu kan? Ya. Bisa kita ceritakan ya. Yang kedua, kedudukan sholat dalam Islam itu apa? Dia merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab. Yang pertama kali dihisab. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, awal amal dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik, baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika jelek, jelek pula lah semua amalnya. Jadi intinya itu sholat. Saya alhamdulillah lah sedekah banyak tapi sholat belum. Ini yang mau kita sinkronkan gitu. Karena biasanya kalau orang udah sholat, amal ibadah yang lain itu akan turun. Turun dengan sholat tadi. Karena dia sholat, maka dia rajin sedekah. Dengan dia sholat, dia rajin zakat. Dengan sholat, dia bisa meninggalkan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu kan? Tapi kita sampai sekarang sholat kita belum bisa menghindari kita dari maksiat. Oke. Yang ketiga, dia adalah wasiat terakhir yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sewaktu hendak meninggal dunia. Berarti wasiat terakhir yang diamanahkan oleh Rasulullah. Saya tanya Bu, masih ingat gak sirah yang saya ceritakan ketika peristiwa meninggalnya Rasulullah, ketika sakaratul maut? Ada 2 kan nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada Ali untuk disampaikan kepada umatnya. Apa saja Bu nasihatnya Bu? Sholat, ya betul. Satu lagi apa Bu Novi? Ya, itu surat Al-Maidahnya ya. Kalau Al-Maidahnya benar tuh, sajwada. Inta masaktum bihi mafalan tadillu abada kitabullah wa sunnah Rasulullah. Tapi yang ketika peristiwa Rasulullah sakaratul maut di hadapan Ali, itu 2 yang pertama itu jaga sholat mereka. Yang kedua, janganlah mereka berai. Ingat nggak cerita yang saya ceritain tuh? Nah, itu dia Bu Novi. Tapi dia ada umat di. Iya umati, habis itu umati. Benar Bu Novi. Berarti kita kan umat dia. Ya. Berarti kita nanti hukum apa? Karena kita
kita umat Nabi Muhammad, kita beda sama umat Nabi yang lain ya. Iya, betul. Mau meninggal aja yang Rasulullah ingat umatnya. Bayangkan atau bukan sih? Kita nggak ingat apa. Ya, Mungkin ya. itulah subhanallah ya. Manusia pilihan. Oke. Kemudian yang keberapa lagi? 4. Dia merupakan inti pokok ajaran agama. Dengan kata lain, bila ia hilang, maka hilanglah agama secara keseluruhannya. Karena itu tadi inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat inilah yang membedakan kita dengan orang kafir. Dia merupakan inti pokok ajaran agama. Dengan kata lain, bila ia hilang, maka hilang pula lah agama secara keseluruhannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ikatan agama Islam akan terurai satu demi satu. Terbayang ya, terurai satu demi satu. Setiap kali ikatan Islam terurai, orang-orang pun bergantung pada ikatan berikutnya. Ikatan pertama adalah menegakkan hukum. Sedangkan ikatan yang terakhir adalah sholat. Subhanallah. Jadi dia merupakan pokok, inti pokok dari ajaran agama Islam. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, setiap orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran tentu mengetahui ya, bahwa Allah menyebut masalah sholat ini pasti banyak bersamaan dengan zikir. Apalagi? Zakat. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apalagi? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Betul kan? Jadi jarang sekali Bu salat itu berdiri sendiri. Pasti dia di backup. Bukan ya, pasti dia membackup amalan-amalan setelahnya. Berarti orang yang zakat tak cukup kalau dia nggak sholat gitu loh. Orang yang berzikir tak cukup kalau dia nggak sholat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Kan? Kaitannya. Dia senantiasa dianukan ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dalam surat Al-Baqarah kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Coba bayangkan. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apalagi dengan kurban, fasalli li rabbika wanhar. Jadi makanya dia dikatakan inti, pokok ajaran Islam. Baik, itu tadi ya beberapa kedudukan sholat dalam Islam. Jelas ya Bu ya? Kita menyampaikan ini biar bertambah khusyuk sholat kita. Biar bertambah, karena biasanya kita sholat itu ya berjalan aja sholat. Ya, karena suatu kewajiban bukan lagi suatu kebutuhan. Maka karena pentingnya sholat ini Wahad, sehingga agama Islam dan para penganutnya tidak punya alasan untuk meninggalkannya. Ya kan? Kalau puasa boleh ditinggalkan nggak? Boleh kan? Tinggal diqodho. Boleh buka bagi orang yang musafir. Apalagi? Boleh buka bagi orang yang sakit. Boleh buka bagi orang yang menyusui. Orang hamil. Kalau sholat nggak ada Bu. Bagaimanapun keadaan kita, sholat itu menjadi wajib. Makanya nggak sanggup berdiri,
Nggak sanggup duduk, tidur. berbaring. Nggak sanggup juga berbaring, kedipan mata aja kan? Nggak sanggup disolatkan. Disolatkan. Ini nggak ada alasan gitu. Kecuali orang-orang yang sakitnya itu memang parah, itu dibolehkan ya menjamak sholat. Itu pun jamak dibolehkan mah. Yang berumah sakit, kita masuk rumah sakit dan diimpus dan sebagainya. Jadi sholat zuhur habis itu sekalian asar, itu boleh kalau dijamak. Kalau apa kak? Pengantin. Istighfar lah ya. Tapi nanti di sini disampaikan. Kalau untuk pengantin, Yusuf Qaradawi berpendapat dibolehkan hanya untuk mempelai perempuan. Laki-laki tidak, mama bapaknya tidak. Saya selalu tuh ultimatum tuh kak. Ibu-ibu kita yang anaknya nikahkan di hotel boleh Ustaz Farinda. Ibu kan punya besan, gantian jo besan. Kalau untuk orang tuanya, ini bikinnya kontemporer ya, udah diizinkan. Tapi hanya untuk diizinkan bagi pengantin perempuan aja. Tapi sebaiknya naiklah jam 1 biar sholat dulu kan. Nggak apa-apa Zah, kalau kita wudhu abis itu kita di make up kan nggak apa-apa. Kecuali make upnya laki-laki yang apa tuh. Nah. Itu yang bahaya. Pasti wudhunya jadinya batal. Artis tuh ya. Nanti ada nih keterangannya dengan jelas. Bermukim maupun dalam keadaan musafir, dalam keadaan berperang, nggak boleh ninggalin sholat. Perang pun ada namanya sholat dalam keadaan berperang kan? Gantian. Maju, belakang penjaga benteng. Maju yang ini. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan akhwat. Itu tadi yang pertama, kedudukan sholat di dalam Islam. Sekarang yang kedua, hukum meninggalkan sholat. Kita nggak nakut-nakuti, tapi harus ditakut-takuti. Ini untuk anak-anak kita, jadi kalau bisa ngomongnya ilmiah. Paham Bu? Kita kan selama ini kenapa nggak sholat langsung belakang. Tapi kalau udah punya tuh nggak ini lagi dia nggak mau dibilangin gitu maksudnya. Jadi saya kirim ini loh saja kalau ada yang di IG tuh kan tentang sholat, saya kirimin aja ke dia. Iya begitu Bu. Nggak bisa lagi. Nggak bisa kalau diomongin. Udah besar loh mak kami ini mak. Oh, iya. Udah ada dunia dia sendiri kan Ustaz. Iya. Kirimin aja IG-nya. Tuh. Yang pertama, nanti kita bacakan hadis-hadis ini. Meninggalkan sholat karena ingkar adalah kafir dan keluar dari agama Islam berdasarkan ijma ulama dan kaum muslimin. Berarti apa? Kalau dia ingkar itu dari hati dan ingkar melakukan. Paham bahasa saya Bu? Dia memang nggak percaya sholat itu wajib gitu loh. Ingkar dia hatinya ingkar dan perbuatannya juga ingkar. Nggak yakin dia sholat itu dari hati dan dari perbuatannya gitu. Nggak yakin ya. Nah, inilah orang kafir. Ini dipanggil apa Bu? Kafir. Tidak menerima Iya saja marah kan Marah, dia ya. dipanggil kafir. Jadi panggilnya non muslim ya. Iya, tidak selamat. Iya kan seperti lalu ya Bu Novi. Berdasarkan ijma ulama ya. Tapi ada pun yang kedua, orang meninggalkannya sedangkan dia masih mengimani. Nah, ini mungkin nih orang-orang Islam KTP nih. Dia masih mengimani, tapi dia meninggalkan. Kalau tadi kan dua-duanya dia nggak mengimani, hatinya nggak iman, tapi dia tidak melakukan. Oke, bisa dipahami itu kafir kan? Yang kedua ini Bu,
hatinya masih mengimani tapi dia tidak melakukan. Nah, ini yang terbanyak dengan kita nih, keluarga-keluarga kita. Ya, aku Islam yo, KTP-nya Islam bukan? Sholat aja hendaknya. Tapi sholatnya nggak dilakukan. Aku tahunya sholat itu wajib, aku percayanya gitu kan. Tapi dia tidak melakukan. Dia meninggalkannya karena lalai, atau lupa. Bukan karena sesuatu yang dianjurkan syar'i lah dia meninggalkannya. Lalai tentulah. Nah, panggilan ini yang berbeda di kalangan ulama. Panggilan ini yang berbeda. Kalau tadi yang pertama jelas kafir. Yang kedua ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Kita bacakan ya hadisnya. Yang pertama dari hadis Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan paling mendasar antara kami dan mereka dengan orang kafir adalah sholat. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia kafir. Jadi yang pertama pendapat Buraidah, ketemu kita Bu, dia dipanggil kafir. Nggak ada main-main Islam KTP. Pokoknya kalau dia tidak sholat kafir. Bisa dipahami? Ini nomor satu. Ini saya nggak bacakan hadisnya nih sampai nomor 3 masih ini ya. Buraidah. Kalau Buraidah kafir dia namanya. Banyak loh hadis yang mengatakan kafir nih Bu. Oke. Yang kedua, saya baca hadisnya satu aja ya. Hadisnya ada 6. Oke. Yang kedua, wajib membunuh. Berarti dibunuh. Enak juga nih yang nomor 2 nih. Ya. Pokoknya kalau kafir dibunuh gitu. Nah, kalau nomor 1 tadi kan para ulama berpendapat yang pertama kalau orang nggak sholat tadi, yang nomor 2 itu kafir bunuh fi. Yang nomor 2 nih boleh dibunuh. Kita bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, ikatan dan dasar agama Islam ada 3. Inilah fondasi Islam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya, maka ia kafir dan halal darahnya. Makanya halal darahnya itulah boleh dibunuh. Tapi jangan pula ibu praktekkan nanti Bu. Pulang dari sini Bu bunuh pula orang. Enggak sholat dia, kami nanti belajar fikih. Nanti kita sampaikan pendapat yang paling sahih ya. Di baru kita pendapatnya. Yang dimasukkan dengan fondasi itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengerjakan sholat fardu dan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau dia sudah tidak menyaksikan itu Allah gitu kan, kemudian dia nggak sholat, nggak puasa Ramadan, maka darahnya halal. Berarti boleh dibunuh. Teroris ya. Bahaya juga kalau dia. Tapi kita menyampaikan ini tuh Bu Fit, biar kita tuh takut loh. Kita ini kan kadang-kadang nggak ada takutnya Bu. Panggilannya dasar kan kafir. Ini pun hadisnya jelas-jelas semuanya. Dibunuh. Gitu ya Om Ahad ya. Baik. Di sini nggak ada. Di tempat ibu ada tuh fikih wanita tuh di penjara. Ada nggak di situ? Karena ini nggak suatu boleh di penjara. Loh, di sini juga ada penjara. Di mana ada situ? Di penjara nggak ada. Di sini ada juga di penjara. Yuk kita bacakan dulu pendapat para ulama. Kita udah dapat 2 ya.
Tadi kafir, dibunuh. kemudian boleh dibunuh. Hadis-hadis yang telah dikemukakan itu pada zahirnya menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dan dia boleh dibunuh. Dua tadi tuh. Akan tetapi kebanyakan ulama terdahulu salaf atau ulama kemudian khalaf, ulama-ulama baru gitu. Di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i ya, berpendapat bahwa dia tidak kafir. Tapi panggilan yang cocok buat mereka dengan tiga ulama ini mengatakan dia nggak kafir, cuman dia fasik. Bu, saya tanya ibu, apa definisi fasik tuh? Orang yang berbuat maksiat. Begini. Orang yang beriman Allah tapi tak melaksanakan sholat. Terus fasik tuh, dia mengimani itu wajib, dia tahu tuh, tapi dia ingkar melakukannya. Jadi orang fasik itu nanti bukan untuk sholat aja, pokoknya dia mengimani tapi dia nggak lakukan. Dia tahu Ramadan itu wajib gitu, puasa dia nggak puasa, fasik. Orang fasik nih lama-lama jadi kafir, lama-lama jadi kafir. Tadi yang tiga siapa bu? Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Saya tak lupa. Ya fasik ya. Ini pendapat Maliki dan Hanafi. Tadi ya, Hanafi juga ikut kita dia. Hambali yang nggak ada nih. Dia mengimani, tetapi tidak menjalani. Oke. Tapi menurut ulama yang lainnya, ini kayaknya salah cetak bukunya bu. Kayaknya ini Hambali ya. Nanti saya cek lagi ya dalam bahasa Arabnya ya. Kalau pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, dia bilang dia tak kafir tapi fasik. Kalau Hambali, insya Allah ini Hambali ya, tapi di buku saya ini Hanafi. Buku ini Hanafi apa Hambali? Saya lihat, saya cek nanti apa ke bahasa Arabnya. Belum, nggak ada. Kalau buku fikih wanita dia jarang membahas mazhab. Tapi kalau di sini kalau yang fasik itu Hanafi sama Iya, berarti ya Malik sama Syafi'i di situ. Kita ganti aja di Hanafi. Saya cek dulu bu ya. Di antaranya di sini di buku kita nih Hanafi juga, Maliki juga, Syafi'i juga kan. Tapi di bawah dia kunci lagi Hanafi. Perbaiki aja dulu bu. Nanti saya itu ya. Pendapat Maliki, Syafi'i, coret dulu Hanafi nih. di bawah ada pendapat Hanafi. Iya soalnya. Syafi'i, Maliki, karena buku terjemahannya kayak gini dia. Dia nggak kafir tapi fasik. Kalau Hanafi, seharusnya dia Hambali yang nggak ada pendapat. Dia mengatakan tidak fasik, cuman ditakzir. Takzir itu namanya dipenjarakan. Bagus ya. Kalau orang nggak sholat dipenjarakan penuh penjaraannya. Dipenjarakan sehingga dia melaksanakan sholat. Jadi sampai dia dikarantina lah, itu bahasa sederhananya. Dilihat dulu, udah komitmen dia sholat, keluar dari penjara. Habislah kerja pemerintah kayak gini. Hanafi aja saya tak dulu, Mi. Nanti saya cek lagi dalam bahasa Arab ini. Bisa dipahami ya, Ahmad ya. Tapi yang paling ma'ruf kalau di Indonesia ini panggilannya fasik.
Fasik apa tadi Bu Yun? Fasik Mengimani itu tapi orang tidak melakukan. dia tahu kewajiban itu, dia imam, mengimani gitu. Dia tahu sholat itu wajib, Bu Yun. Dia tahu puasa itu wajib. Dia tahu tutup aurat itu wajib. Dia mengimani, aku percayanya, tapi dia tidak melakukan gitu loh. Terbalik dengan munafik. Munafik apa? Mengingkari di hati tapi pura-pura. Beda dia kan? Terbalik kan? Terbalik Dia kebalikan. melakukan. Baik-baik dia kan? Tapi Lakukan, sebenarnya- tapi di hatinya tak mengimani, tak ada tuh loh. Mana bahaya orang munafik dengan orang fasik nih? Munafik. Bahaya dua-duanya. Kira ada pilihan gitu. Iya. Menempuh bayar ringan. Orang munafik ini lah musuh-musuh dakwah ya Rasulullah. Saya lebih takut orang munafik, Bu. Kalau orang fasik tuh nampak dia gitu kan, dia nggak ngelakuin. Kalau ini pura-pura memang gitu kan. Abdullah bin Ubay kan yang diceritain kan. Ini ada perdebatan mengenai orang yang meninggalkan sholat. Kita bacakan aja ya, insya Allah. Subki menyebutkan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah bahwa Syafi'i dan Ahmad pernah berdebat. Ahmad ini siapa? Hambali. Syafi'i dan Ahmad pernah berdebat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Syafi'i katakan, "Hai Ahmad, apakah menurut pendapat engkau dia kafir?" Maka Ahmad menjawab, "Memang Syafi'i. Memang kafir," kata Ahmad. Syafi'i kata lagi, "Jika dia kafir, bagaimana caranya ia masuk Islam?" Ahmad berkata, "Hendaklah ia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Syafi'i berkata, orang itu masih mempertahankan ucapan tersebut dan belum pernah meninggalkannya. Ahmad berkata lagi, kalau begitu dia masuk Islam dengan melakukan sholat. Maka Syafi'i berkata, sholat orang kafir tidak sah, dan dengan itu ia tak dapat dikatakan masuk Islam. Maka Ahmad pun diam, dan semoga ketua imam itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perdebatan para ulama ini tuh berlapang hati, Bu, beda dengan perdebatan kita. Akhirnya berpendapat sendiri kan? Pendapat sendiri. Berarti Hambali berpendapat kafir kan? Oh, berarti ini Hambali lah tuh ustazah yang tadi itu kan? Enggak, belum tentu Nggak ini. bisa. Buku ini cuma ada perdebatan. Saya nggak berani. Saya baca dulu bahasa Arabnya. Menggantung lah. Iya. Menggantung. Nggak apa-apa, catat aja dulu kan pendapat Ya. Hambali yang nggak ada kan? Iya, iya. Nah, itu nanti saya carikan. Karena dari sininya nggak ada di sini khilaf ulama. Dari perdebatan ini Ahmad mengatakan orang itu kafir. Cuman dia gantung, gitu kan? Dari percakapan antara Imam Syafi'i dan Ahmad. Tapi kita kunci ya ma'ruf di Indonesia ya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu panggilannya fasik. Oke, bisa dipahami ya? Jangan bingung ya. Wah, tapi kita udah tadi pendapatnya udah kita ketahui. Apa nih kok banyak kali Ustazah? Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan boleh dibunuh, ada yang mengatakan boleh dipenjara, ada yang mengatakan fasik. Tapi penanganan fasik nih nggak apa ya, nggak keren kalau menurut saya gitu. Kurang Fasik tajam. gitu aja, gitu kan? Kurang Nggak ada tajam pembinaan, gitu kan ya Uni ya. Kalau di penjara tadi kan enak juga Jelas. nih. Rasa hukumannya. Sadar. Kalau Syaukan ini lebih sulit lagi, saya nggak usah bacakan lah. Syaukan ini nanti ibu terkejut nanti. Dia Bu ya, ini pendapat para ulama. Bisa dipahami Bu? Nah, bisa jadi orang nggak sholat tuh kafir loh nak. Boleh dibunuh biasa mana kita. Takut ya. Halal darahnya gitu kan. Nah, kita sebutkan aja pendapat para ulama ini. Oke, lanjut Bu. Kepada siapa sholat itu diwajibkan? Tiga aja lah Bu.
Sholat itu wajib atas orang yang beragama Islam, berakal, dan baligh. Berarti orang yang pikun, selain yang 3 ini gitu, maka sholat itu sebenarnya nggak wajib. Agama Islam, jelas ya? Berakal, berarti orang gila? Tidak. Nggak wajib dia. Enak juga orang gila tuh kan, dia nggak ada taklif gitu. Nggak ada taklif tuh dia nggak punya dosa loh, Bu. Nya Ustazah. Balik tahu ya? Iya. Yang kayak orang gila tuh Ustazah, yang hilang akal tuh kan ada yang disebabkan oleh penyakit, ada yang karena mungkin narkoba atau apa. Itu hukumnya gitu Ustazah, dihukum dari dia yang narkoba, catatannya dia tidak sholat. Ya, setelah dia gila baru dihitung, nggak dihitung. Sebelum itu kan dia nggak gila. Ya tapi maksudnya umurnya pokoknya 50 Ustazah. Dia narkoba dari 30 ini. Nah, ini hilang akal. Dia sampai akhirnya tuh dihitung dia tidak, kan dari akibat dia perbuatan dia sendiri. Oh, itu Allah alam sesuatu. Itu catatan Allah tuh, Bu. Kan yang proses dia ke narkoba itu kan disebut dosa tuh. Ah iya itu Ya kan? Itu pasti dosa tuh. Dosa jalan hidup dia penuh dengan maksiat. Tapi ketika dia sudah gila, nggak taklif lagi. Oh itu hilang catatannya. Sudah dia gila tuh, nggak taklif lagi dia Kak. Tapi dia misalnya gini, dia narkoba usia 30, gilanya 40 gitu. Ya kan akibatnya. Maka di kan, usia 40 itulah dia nggak ada taklif lagi. Namanya taklif dalam fikih, bukan laf. Tapi sebelum dia gila tuh dia mukallaf, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Sebelum gila Ya mukallaf lah, ya karena dia diperhitungkan. Setelah dia gila itu yang nggak diperhitungkan. berarti catatannya memang mati sampai dia hilang akal gitu ya. Ya pokoknya sampai dari kapan dia hilang akal. Itu yang dikatakan dia nggak taklif. Gitu ya Bu. Sama kayak orang tua kita ini yang udah pikun. Bu, orang pikun tuh insya Allah ibu nggak wajib bayar fidyah dan ibu nggak wajib, ibu kita nggak wajib sholat. Cuman itikat baik kita mau mereka ini di ujung-ujung kematiannya usnul khotimah. Sama kayak orang gila tadi, banyak juga orang gila sholat kok. Tetap kita kenalkan Allah sama dia, Bu Liza. Orang gila yang udah susul sholat baik, nah, gitu kan? Nggak ada tiganya. Orang sholat mana ya? Orang gila ada yang pandai sholat tuh. Banyak di pinggir jalan. Itu yang kita mau bina dia, sehingga di akhir-akhir kematiannya pun ada di benak dia adalah Allah. Bisa dipahami ya Bu? Jadi orang tua kita yang pikun pun ibu sabar. Mama sholat mah, gitu kan? Akulah sholat, padahal sholatnya deh Bu. Kadang sampai 3 kali. tapi kalau ya sering melaksanakan sholat sering gitu Iya sama. Bagus, mah biarin. Aku belum sholat lagi, padahal udah sholat. Gak sholat. Bagus. Yang payah nih nyuruh sholat, tak sholat kesini. Ini yang payah. Kalau yang itu tuh kelebihan sholat tuh bagus tuh. Tetap kita kenalkan. Itu ya Bu ya. Taklif. Nabi SAW bersabda, tidak ada beban taklif atas 3 golongan, yaitu orang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga ia balik, dan orang gila hingga ia sadarkan diri. Ngerti ya? Oke. Lanjut ya Bu, dengar Bu ya? Jelas ya? Yang keempat, sholat anak-anak. Nah ini nih kita terangkan betul fikihnya nih. Anak-anak, walaupun sholat itu belum wajib atas mereka, tetapi seharusnya kita walinya, orang tuanya, menyuruh mereka supaya mengerjakan sholat bila sudah berusia 7 tahun. Udah paham ya ini kan Bu? Salah kalau ibu bilang nanti ada kawan-kawan ibu disuruhnya anaknya sholat 4 tahun. Kasihan kali lu anak kecil disuruh sholat. Karena usia tarbiyah itu yang paling dasar, usia emas. Betul Bu? Jadi kalau anak kita 2 tahun, misalnya kalau kita sholat, lihat aja, biar aja.
Meskipun dia lihat dulu orang tuanya lagi sholat, rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, bagus bu. Karena ini usia emas mereka. Usia emas inilah kita tanamkan betul tarbiyahnya. Karena kalau sudah balik nggak bisa lagi. Ibu mau suruh anak-anak ibu sholat waktu balik. Sholat lagi nak, waktu kecil nggak pernah diajarkan. Nggak ada tarbiyah kebiasaan. Tak dilatih sholat masjid. Kita ini kalau untuk sholat anak ini lalai bu. Istighfar kita sama Allah. Kalau suruh les, nomor 1. Bangunkan anak sekolah, nomor 1. Dibangunkan anak sholat, kasihan dia. Belajar lah dulu. Baru kelalu. Lah. Baru kelalu. Baru kelalu ibu awak itu kan ya saya. Jadi wali wajib memukul anak-anak itu jika meninggalkan sholat bila usianya mencapai 10 tahun. Berarti usia transisi 7 sampai 10 itu boleh dipukul. Tapi di atas 10 itu tidak akan bisa ibu pukul anak-anak. Awak yang dipukulnya. Ini fikih ibu. 7 sampai 10, tapi kita nggak mau. Ibu kan nggak ada kan pukul anak. Dulu orang tua kita dulu sering cubit-cubit kita dulu. Maafkanlah mereka. Kenapa Bu Mam? Pakai rotan dulu ya Bu ya. Ngaji pun pakai rotan, tak dapat di tangan, gitu kan Bu ya, di rotan. Tapi kita nggak ada sakit hati kan? Alhamdulillah, inilah jadinya sekarang. Tapi anak sekarang, saya pernah juga digitukan mama tuh, cubitlah sedikit anaknya tuh Mam. Tapi kita nggak tega karena ajaran Rasulullah nggak pernah mencubit anak, bukan mencubit cucu kan? Cubitlah ya Allah nakalnya misalnya gitu kan. Namanya anak-anak ya Bu ya. Tapi kita berusaha mendidik mereka sesuai dengan tarbiyah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Demikian itu agar dia terbiasa. Makanya saya bilang ibu tarbiyah kebiasaan itu dahsyat. Agar dia terbiasa melakukan sholat tadi bila dia telah mencapai usia balik. Kalau kita nggak latih diam-diam aja udah balik, dia wajib lo sholat. Tapi kalau kita sudah latih dari kecil, ketika anak haid panggil. Saya kemarin anak-anak perempuan tuh haid tuh dipanggil sama abinya. Kak, ini namanya taklif dalam fikih. Udah balik. Ini kalau kita tinggalkan sholat udah dosa. Abi nggak banyak lagi mengingatkan. Karena ini namanya sudah kewajiban masing-masing. Ya, ibu bersyukur Allah. Jadi tarbiyah kebiasaan itu dahsyat. Ibu punya tarbiyah kebiasaan kan di rumah? Jangan sampai nggak punya ya Bu ya. Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak mengerjakan sholat bila mereka telah berusia 7 tahun. Lalu pukullah jika meninggalkannya pada saat mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Masih ada anak ibu yang 7 tahun tidur sama ibu, sifar. Karena fikihnya di atas 7 tahun gak boleh lagi tidur sama mama papanya. Apa Bu? Harus dilatih Bu Nora. Kita pun gak tega juga. Kalau papanya di luar kota, pas papanya pulang nggak tidur sama kita gitu. Soalnya kan papanya kan di luar kota, jadi sekarang tidur sama kita gitu. Gitu Boleh ya, juga ya. usahakan bedakan kamarnya. Kita kan perempuan ini nggak tahu tekan kangkang tidur Siang atau kapi malamnya.